Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Dendermala dari kelas 8F nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cahaya, macam-macam cahaya, manfaat cahaya, dan lainnya. Yang pertama, pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380-750 mm. Namun secara umum cahaya dapat diartikan radiasi elektromagnetik dalam atau dekat spektrum tampak. Kedua adalah hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, sinar datang dan sinar pantul serta garis normal berada pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama persis dengan sudut pantul. Yang ketiga, pemantulan teratur. Dapat dikatakan pemantulan teratur apabila seberkas cahaya sejajar mengenai permukaan bidang yang datar. Yang keempat, pemantulan baur. Dapat dikatakan pemantulan baur apabila seberkas cahaya mengenai benda yang tidak rata, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara acak ke segala arah. Yang kelima, pemantulan cermin. Yang keenam, pemantulan cermin datar. Cermin datar merupakan salah satu cermin yang memiliki permukaan rata, datar, dan tidak melengkung pada bidang pantulnya. Cermin datar biasanya memiliki sifat-sifat khusus yang ditunjukkan pada bayangan hasil cermin datar. Antara lain, tinggi bayangan akan sama dengan ukuran tinggi benda. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Posisi hasil bayangan pada cermin datar akan berlawanan dengan bendanya. Sifat bayangan tegak seperti bendanya. Yang ketujuh, pemantulan cermin pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan salah satu cermin yang memiliki permukaan bidang pantul melengkung ke arah luar. Cermin cembung pada umumnya digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor. Untuk cermin cembung juga memiliki beberapa sifat khusus dihasilkan, antara lain bayangan yang dihasilkan cermin cembung bersifat maya dan tegak. Itu cermin cembung juga memiliki sifat sinar yang dipantulkan, antara lain sinar datang yang sejajar sudut utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Dan yang kedua, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sudut utama. Ketiga, sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat benda lurus. Cahaya merambat lurus jika memang dia akan melewati satu medium perantara saja. Contohnya pada lampu senter, sinar matahari, bulan, dan sinar lilin. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan merupakan proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang memang terkena oleh cahaya. Pemantulan cahaya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan cahaya yang teratur dan pemantulan baur atau difus atau pemantulan yang tidak teratur. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang sangat mudah ditembus oleh cahaya. Berdasarkan kemampuan cahaya menembus dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu menembus benda bening atau transparan, yakni benda yang bisa ditembus cahaya. Benda bening akan meneruskan semua cahaya yang datang mengenainya. Contoh benda bening seperti kaca yang bening dan air jernih. Kedua, benda translucens, yakni benda yang hanya bisa meneruskan sebagian cahaya saja yang telah diterima. Contoh benda translucens adalah air keruh, bohlam, susu, dan kaca dop. Yang ketiga adalah opaque, benda yang tidak bisa ditembus oleh cahaya, yakni benda gelap yang sama sekali tidak bisa ditembus. Benda-benda opak ini sendiri hanya akan memantulkan cahaya-cahaya yang mengenai benda tersebut. Contohnya, buku tebal,
tembok, kayu, dan besi. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambat cahaya pada saat melewati sebanyak 2 medium yang memiliki kerapatan berbeda. Pembiasan cahaya ini sendiri biasanya digunakan oleh manusia dalam berbagai pembuatan optik. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam cahaya berwarna. Selanjutnya, berkas-berkas cahaya. Berkas cahaya digolongkan menjadi 3 macam, yaitu berkas cahaya yang menyebar atau divergen merupakan berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah. Yang kedua, berkas cahaya sejajar, dan yang terakhir berkas cahaya mengumpul merupakan berkas cahaya yang menuju satu titik tertentu atau konvergen. Selanjutnya, pemanfaatan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, cahaya dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dapat dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Di bidang kedokteran, gelombang cahaya digunakan untuk ronsen, digunakan sebagai satuan jarak untuk mengukur benda langit. Sinar ultravioletnya untuk menjaga kesehatan kulit, digunakan dalam lampu dan beberapa alat penerang lainnya, dan digunakan untuk kamera foto. Sumber-sumber cahaya. Pengertian sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Macam-macam contoh sumber cahaya. Sumber cahaya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber cahaya yang berasal dari alam atau natural lighting seperti cahaya matahari dan bintang, dan cahaya buatan atau artifisial seperti cahaya lampu dan lilin. Sekian penjelasan saya tentang cahaya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.